Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Sahroni, seorang figur publik yang cukup dikenal. Ucapannya tersebar luas di media sosial, menimbulkan perdebatan sengit, dan membuat banyak orang bertanya-tanya, benarkah apa yang ia katakan? Atau justru sebaliknya, hanya sekadar pendapat pribadi yang kurang berdasar? Reaksi keras masyarakat sebenarnya bisa dimengerti. Di era digital seperti sekarang, pernyataan tokoh publik, apalagi yang menyentuh isu sensitif seperti kesehatan, sangat cepat menyebar dan mudah memicu kesalahpahaman. Sahroni bukan hanya seorang individu biasa. Status dan pengaruhnya membuat omongan sekecil apapun bisa diperhatikan, ditafsirkan, bahkan ditelan mentah-mentah oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Pernyataan yang ia lontarkan terkesan menantang arus utama pengetahuan medis yang sudah mapan. Itulah yang kemudian menimbulkan kehebohan. Ada yang merasa Sahroni berani bicara hal tabu, ada pula yang menganggap ia sembrono karena tidak punya latar belakang medis. Akibatnya, pro dan kontra langsung mencuat. Sebagian netizen mencoba membela dengan alasan setiap orang berhak berpendapat. Sementara sebagian besar mengecam karena khawatir masyarakat awam bisa salah menafsirkan ucapannya sebagai kebenaran ilmiah. Mengapa bisa sampai seheboh itu? Jawabannya sederhana. Karena ucapan Sahroni menyentuh dua ranah sekaligus, yaitu ranah kepercayaan publik dan ranah kesehatan. Topik kesehatan bukan sekadar wacana akademis, melainkan menyangkut hidup orang banyak. Saat ada ucapan yang bertentangan dengan pengetahuan medis yang sudah terbukti, dampaknya bisa lebih serius daripada sekadar opini politik atau gosip hiburan. Fenomena ini juga memperlihatkan betapa kuatnya efek megafon media sosial. Pernyataan singkat bisa dipotong, diviralkan, lalu diperdebatkan tanpa konteks yang jelas. Dalam kasus Sahroni, potongan omongannya dijadikan bahan diskusi, meme, bahkan cemoohan. Akhirnya, isu ini meluas dan semakin jauh dari maksud awalnya. Jadi, kehebohan yang terjadi bukan semata karena substansi ucapannya, melainkan karena kombinasi antara posisi Sahroni sebagai figur publik, sensitifnya isu kesehatan, dan derasnya arus informasi di media sosial. Bab berikutnya akan membedah bagaimana persepsi publik seringkali berbeda dengan fakta medis yang sebenarnya. Setelah omongan Sahroni tersebar luas, yang menarik untuk dicermati bukan hanya isi ucapannya, tetapi juga bagaimana publik menafsirkan hal tersebut. Inilah titik penting yang membedakan antara persepsi publik dan fakta medis. Sebagian masyarakat awam menanggapi ucapan Sahroni dengan serius. Ada yang menganggapnya sebuah kebenaran baru yang berani melawan arus, ada pula yang melihatnya sebagai pembenaran atas pengalaman pribadi. Misalnya, seseorang mungkin berkata, "Saya juga pernah begitu, berarti benar dong," kata Sahroni. Padahal, kesamaan pengalaman pribadi tidak otomatis berarti sesuai dengan kebenaran ilmiah. Di sisi lain, kalangan medis langsung merasa resah. Sebab, ucapan yang viral bisa dengan cepat menggeser pemahaman masyarakat. Fakta medis dibangun melalui penelitian panjang, uji klinis, dan bukti empiris yang konsisten. Sementara persepsi publik lebih sering dipengaruhi oleh faktor emosional, pengalaman sehari-hari, atau bahkan sekadar pengulangan informasi yang didengar dari orang lain. Masalah muncul ketika orang lebih percaya pada ucapan figur publik daripada data medis. Dalam kasus Sahroni, banyak netizen menilai, kalau dia berani bicara di depan umum, berarti ada benarnya. Padahal, keberanian berbicara tidak sama dengan validitas ilmiah. Inilah kesenjangan antara opini populer dengan kebenaran ilmiah. Contoh nyata dari kesalahpahaman ini bisa kita lihat di banyak isu kesehatan sebelumnya. Misalnya, dulu ada anggapan bahwa minum kopi berbahaya untuk jantung. Padahal, riset terbaru justru menunjukkan konsumsi kopi dalam jumlah wajar bisa bermanfaat bagi kesehatan. Artinya, opini publik bisa berubah-ubah, sementara fakta medis menuntut bukti yang konsisten. Penting untuk dicatat bahwa persepsi publik tidak sepenuhnya salah. Ia bisa menjadi pintu masuk untuk memahami kegelisahan masyarakat. Namun, jika dibiarkan tanpa klarifikasi dari tenaga ahli, persepsi itu bisa menjelma jadi mitos yang menyesatkan. Misalnya, anggapan bahwa
Kalau banyak orang percaya, berarti benar. Padahal, di dunia medis, jumlah orang yang percaya tidak ada hubungannya dengan validitas suatu fakta. Dari sini kita belajar bahwa kehebohan yang dipicu oleh Sahroni bukan hanya soal isi ucapannya, tetapi juga tentang bagaimana publik menyerap dan menafsirkan. Publik seringkali mengisi celah informasi dengan keyakinan pribadi, sedangkan dunia medis menuntut data objektif. Ketegangan antara keduanya inilah yang membuat kontroversi semakin panjang. Di bab selanjutnya, kita akan membedah apa kata sains sebenarnya, penjelasan ilmiah yang bisa meluruskan kontroversi, sekaligus membedakan mana yang sekadar opini dan mana yang fakta medis yang sahih. Untuk memahami kontroversi yang dipicu ucapan Sahroni, kita perlu menyingkapnya dengan kacamata medis. Sains dan kedokteran bekerja bukan berdasarkan opini, melainkan berdasarkan bukti. Inilah yang membedakan sebuah pernyataan pribadi dengan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pernyataan Sahroni, yang seolah menentang pemahaman umum tentang kesehatan, memang memancing rasa penasaran. Namun, jika ditelaah lebih dalam, sebagian isi ucapannya berangkat dari pengamatan sehari-hari, bukan dari data riset. Padahal, dunia medis memiliki metode yang sangat ketat, mulai dari observasi, uji laboratorium, penelitian klinis, hingga publikasi ilmiah yang ditinjau oleh para ahli independen. Tanpa melewati proses itu, sebuah klaim tidak bisa disebut fakta medis. Misalnya, ketika Sahroni menyebut suatu kebiasaan dianggap aman atau justru berbahaya, dokter tidak akan langsung menilai berdasarkan pengalaman 1-2 orang. Ilmu kedokteran menuntut data populasi yang luas. Efek kesehatan baru bisa dipastikan bila hasilnya konsisten pada ribuan hingga jutaan orang, bukan hanya pada segelintir kasus. Dari perspektif medis, ada beberapa poin penting untuk meluruskan persepsi. Korelasi bukan berarti kausalitas. Hanya karena dua hal terjadi bersamaan, bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Setiap tubuh berbeda. Apa yang dialami satu orang belum tentu sama pada orang lain. Itulah sebabnya pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan patokan universal. Ilmu berkembang. Fakta medis hari ini adalah hasil dari bukti terbaik yang ada saat ini. Jika ada bukti baru yang lebih kuat, kesimpulan bisa berubah, tapi tetap dengan landasan riset yang terukur. Hal inilah yang seringkali terlewat dalam debat publik. Orang cenderung mencari jawaban cepat, benar atau salah. Padahal, kedokteran justru menekankan proses, menimbang bukti, menguji hipotesis, lalu menyimpulkan dengan hati-hati. Dalam konteks kontroversi Sahroni, dokter menegaskan bahwa ucapannya tidak bisa dijadikan acuan medis. Bukan berarti pengalaman yang ia sampaikan sepenuhnya salah, tetapi tanpa dukungan penelitian, klaim itu tetap sebatas opini. Inilah bedanya antara pernyataan populer dengan fakta ilmiah. Dengan memahami logika ilmiah ini, masyarakat diharapkan lebih bijak, tidak serta-merta menelan mentah apa yang viral, melainkan berusaha mencari klarifikasi dari sumber medis yang terpercaya. Pada bab berikutnya, kita akan melihat risiko yang timbul jika informasi seperti ini dibiarkan berkembang tanpa filter, yaitu dampak nyata dari salah informasi kesehatan di tengah masyarakat. Kontroversi yang dipicu oleh ucapan Sahroni hanyalah satu contoh kecil dari masalah besar. Salah informasi kesehatan. Ketika opini pribadi disebarkan tanpa klarifikasi ilmiah, dampaknya bisa jauh lebih serius daripada sekadar perdebatan di media sosial. Pertama, salah informasi bisa menimbulkan kepanikan atau rasa aman palsu. Jika sebuah pernyataan menakut-nakuti tanpa dasar, masyarakat bisa panik, menghindari sesuatu yang sebenarnya aman, atau bahkan berhenti melakukan kebiasaan sehat. Sebaliknya, jika ucapannya memberi rasa aman palsu, orang bisa mengabaikan risiko nyata yang sudah terbukti secara medis. Kedua kondisi ini sama-sama berbahaya. Kedua, salah informasi bisa membuat masyarakat salah mengambil keputusan. Misalnya, seseorang yang percaya pada klaim keliru mungkin menunda berobat ke dokter, menggantinya dengan cara yang belum terbukti. Padahal, dalam dunia medis, keterlambatan penanganan bisa memperparah penyakit dan bahkan mengancam nyawa. Ketiga, salah informasi sering memperburuk ketidakpercayaan terhadap tenaga medis.
Jika publik figur dengan pengaruh besar berbicara seolah lebih tahu daripada dokter, sebagian masyarakat bisa mulai meragukan otoritas medis. Akibatnya, nasihat dokter yang seharusnya diikuti malah diabaikan, sementara opini viral lebih dipercaya. Keempat, salah informasi bisa menyebar seperti bola salju. Satu ucapan yang dikutip tanpa konteks bisa diulang-ulang, lalu dipoles oleh pihak lain, hingga akhirnya membentuk mitos baru. Contoh klasik adalah mitos bahwa vaksin menyebabkan autisme, klaim yang sudah berkali-kali dibantah ilmuwan, tapi masih terus dipercaya sebagian orang hingga kini. Efek jangka panjang dari salah informasi adalah kerugian kesehatan masyarakat. Tidak hanya individu yang terpengaruh, tetapi juga komunitas secara luas. Misalnya, jika banyak orang salah percaya, angka kepatuhan terhadap langkah pencegahan penyakit bisa turun, dan pada akhirnya beban kesehatan meningkat. Dalam kasus Sahroni, sebenarnya bukan hanya omongannya yang bermasalah, tetapi juga cara publik menyebarkannya. Potongan video, caption clickbait, hingga meme bisa membuat isi ucapan semakin keluar dari konteks. Akibatnya, pesan yang sampai ke masyarakat makin jauh dari fakta medis yang benar. Karena itu, penting untuk meluruskan salah informasi sejak dini. Dokter, ahli kesehatan, hingga media punya peran untuk memberikan klarifikasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jika tidak, salah kaprah akan terus berkembang dan merugikan banyak pihak. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana seharusnya masyarakat bersikap ketika menghadapi pernyataan kontroversial seperti ini, agar tidak mudah terjebak dalam pusaran salah informasi. Ketika menghadapi ucapan kontroversial seperti yang dilontarkan Sahroni, masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan insting atau emosi. Perlu ada cara berpikir kritis agar kita tidak mudah terseret arus salah informasi. Langkah pertama adalah cek sumber. Jangan langsung percaya hanya karena informasi datang dari figur publik atau viral di media sosial. Tanyakan, apakah ada dukungan dari data medis? Adakah pernyataan serupa dari dokter atau lembaga kesehatan resmi? Bila tidak, kita harus lebih berhati-hati. Langkah kedua adalah bedakan antara opini dan fakta ilmiah. Setiap orang memang bebas berpendapat, tapi tidak semua pendapat punya bobot yang sama. Dalam urusan kesehatan, pendapat yang paling dapat dipercaya adalah yang didukung penelitian dan disampaikan oleh tenaga ahli di bidangnya. Langkah ketiga adalah jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Di era digital, tombol share seringkali ditekan lebih cepat daripada otak mencerna isi informasi. Padahal, satu kali membagikan berita keliru bisa memperluas salah kaprah secara masif. Prinsipnya sederhana, jika ragu, tahan dulu. Langkah keempat adalah berdiskusi dengan tenaga medis. Jika sebuah pernyataan menimbulkan kebingungan, tanyakan langsung kepada dokter, perawat, atau apoteker. Mereka lebih memiliki kapasitas untuk menjelaskan berdasarkan bukti ilmiah. Dengan begitu, kita tidak hanya mendapat jawaban yang benar, tapi juga belajar membedakan mana informasi yang layak dipercaya. Selain itu, penting juga menumbuhkan literasi kesehatan di masyarakat. Literasi bukan berarti harus hafal istilah medis yang rumit, tetapi mampu memahami dasar-dasar. Apa itu bukti ilmiah, bagaimana cara riset dilakukan, dan mengapa klaim pribadi tidak cukup sebagai bukti. Dengan literasi yang baik, masyarakat akan lebih tahan terhadap informasi menyesatkan. Terakhir, kita perlu membangun sikap kritis namun terbuka. Kritis artinya tidak mudah percaya begitu saja. Terbuka artinya tidak langsung menolak tanpa mendengar penjelasan. Dua sikap ini harus berjalan beriringan. Jika hanya kritis tanpa terbuka, kita bisa jadi sinis. Jika hanya terbuka tanpa kritis, kita bisa mudah tertipu. Dengan menyikapi kontroversi secara bijak, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Kontroversi seperti ucapan Sahroni bisa dijadikan momentum untuk belajar memilah informasi dan memperkuat kesadaran akan pentingnya fakta medis. Di bab terakhir, kita akan menyimpulkan bagaimana sebuah kontroversi bisa menjadi pintu masuk bagi edukasi publik, bukan sekadar keributan di dunia maya. Kontroversi ucapan Sahroni memberi pelajaran penting bagi kita semua.
Apa yang awalnya hanya sebuah pernyataan singkat, ternyata mampu memicu diskusi panjang, menimbulkan pro dan kontra, bahkan mengganggu pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Namun di balik semua keributan itu, tersimpan peluang besar untuk menjadikannya sebagai bahan edukasi publik. Pertama, kita melihat bahwa kontroversi bukan semata-mata masalah, tetapi juga cermin dari keresahan masyarakat. Jika ucapan Sahroni bisa viral, artinya ada banyak orang yang merasa dekat dengan isu yang ia singgung. Ini adalah tanda bahwa edukasi kesehatan masih memiliki celah yang perlu diisi dengan penjelasan yang lebih jelas, sederhana, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Kedua, kita belajar bahwa figur publik memiliki tanggung jawab moral. Setiap kata yang mereka ucapkan, terutama terkait kesehatan, bisa berdampak besar. Karena itu, idealnya mereka lebih berhati-hati, mencari referensi yang tepat, atau bahkan bekerja sama dengan tenaga medis sebelum membuat pernyataan di ruang publik. Ketiga, bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya literasi kesehatan. Jangan mudah terbuai oleh kata-kata yang viral atau tampak meyakinkan. Fakta medis selalu memiliki pijakan ilmiah yang bisa diuji, sementara opini bisa berubah-ubah sesuai sudut pandang. Dengan meningkatkan literasi, masyarakat akan lebih siap menyaring informasi, mengurangi risiko salah kaprah, dan pada akhirnya melindungi diri sendiri maupun keluarga. Keempat, media sosial terbukti menjadi pedang bermata dua. Ia bisa memperbesar salah informasi, tetapi sekaligus bisa menjadi sarana penyebaran edukasi yang efektif. Semua tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Jika publik figur, tenaga medis, dan media mau bekerja sama, setiap kontroversi bisa diubah menjadi kesempatan untuk mengedukasi masyarakat secara lebih luas. Akhirnya, kontroversi ucapan Sahroni ini mengingatkan kita bahwa kesehatan bukan sekadar wacana, melainkan menyangkut hidup orang banyak. Kita tidak bisa main-main dengan informasi medis. Namun, kita juga tidak perlu memandang kontroversi semata sebagai bencana. Dengan pendekatan yang tepat, ia bisa menjadi titik awal untuk membuka ruang diskusi yang sehat, membangun kesadaran kritis, dan memperkuat budaya cek fakta di masyarakat. Singkatnya, antara kontroversi dan edukasi selalu ada garis tipis. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa setiap kontroversi tidak berhenti sebagai keributan, melainkan bergerak menjadi bahan pembelajaran. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya heboh sementara, tetapi juga semakin cerdas, tangguh, dan sehat di masa depan. Dari kontroversi ucapan Sahroni, kita belajar bahwa setiap informasi kesehatan harus ditimbang dengan hati-hati. Apa yang viral belum tentu benar, dan apa yang terdengar meyakinkan belum tentu terbukti secara ilmiah. Justru lewat kasus seperti ini, kita diingatkan untuk lebih kritis, lebih peduli, dan lebih berhati-hati dalam memilih sumber informasi. Kesehatan bukan sekadar opini, melainkan hasil dari penelitian, data, dan pengalaman medis yang panjang. Mari jadikan kontroversi ini bukan sekadar bahan gosip, tapi juga pintu masuk untuk meningkatkan literasi kesehatan kita bersama. Kalau menurut kalian, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi pernyataan publik figur soal kesehatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang mendapat informasi yang benar dan bermanfaat. Ingat, satu klik kalian bisa membantu melawan salah informasi dan menjaga kesehatan banyak orang.